Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sarawita Buntua Channel, pada pertemuan kita yang kedua, kita akan membahas sisi filosofi dari aksara Lontara Bugis Makassar, di mana pada pertemuan pertama kita sudah mendapatkan gambaran dari penjelasan dari beberapa pendapat tentang sumber lahirnya aksara Lontara Bugis Makassar. Pemirsa Sarawita Buntua Channel, salah satu pendapat tentang sumber lahirnya aksara Lontara Bugis Makassar adalah pendapat dari para ahli atau pakar kebudayaan Bugis Makassar sendiri, yang menyatakan bahwa tulisan atau aksara Lontara Bugis Makassar bersumber dari pandangan hidup suku bangsa Bugis Makassar itu sendiri, di mana suku bangsa Bugis Makassar mempercayai atau meyakini bahwa bumi ini berbentuk segi empat belah ketupat. Jadi kalau sukanan jo Lontara Makassar pun menurut tahu cara dekna tubuh Bugis Makassar nah karena batu jiri sulapa apa, yaitu segi empat belah ketupat. Nah jadi pun nikana belah ketupat biasa ngasihnya kecil ya, kira-kira yan jadi aneh linoa pun menurut kepercayaan tubuh Bugis Makassar kamen dibentuknya segi empat belah ketupat. Segi empat belah ketupat kemudian diistilahkan oleh orang-orang Bugis Makassar dengan beberapa istilah atau beberapa kata yang berbeda tetapi sebenarnya sama. Jadi segi empat belah ketupat ada yang mengistilahkan atau menamakan lasugi, ada juga yang menyebutnya dengan lasuji, ada yang menyebutnya dengan istilah wolasuji, ada yang menyebutnya dengan wolasugi, ada yang menyebutnya dengan walasuji, ada yang menyebutnya malasugi dan malasuji. Jadi ada beberapa istilah, beberapa nama yang digunakan oleh orang-orang suku bangsa Bugis Makassar, tetapi intinya sama, dan istilah yang berbeda itu tidak perlu dipersoalkan karena jangan paralu perdebatkan, dipakiakan kata yang mana yang benar, istilah yang mana yang benar, karena semuanya pasti benar menurut penuturnya.
penonton Saraweta Buntua Channel, untuk mengefektifkan waktu, saya hanya menggunakan satu istilah untuk mewakili semua istilah tersebut, yakni istilah atau kata lasugi. Penonton Saraweta Buntua Channel, saya ingin perlihatkan bahwa salah satu bentuk lasugi adalah seperti ini. Dan bentuk lasugi ini dibuat dari daun lontara. Jadi ada dibuat dari daun lontara, ada terbuat dari anyaman bambu dan lain sebagainya. Nah, sama seperti ketupat ini, dia juga sebenarnya adalah bentuk lasugi. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud lasugi? Lasugi adalah bentuk anyaman yang menjadi simbol dari sulapa apakah atau segi empat belah ketupat itu tadi, yang dipercaya atau diyakini oleh suku bangsa Bugis Makassar sebagai bentuk dari bumi ini, di mana isinya juga adalah sulapa apakah yang juga dipercaya, diyakini oleh suku bangsa Bugis Makassar sebagai unsur yang membentuk atau yang membangun manusia, yakni air, angin, api, tanah. Jadi empat unsur ini yang dipercaya sebagai isi dari sulapa apakah juga adalah sulapa apakah. Jadi empat unsur adalah sulapa apakah. Ini dipercaya oleh hampir semua penduduk dunia, bukan cuma orang Bugis Makassar saja, tetapi hampir semua penduduk dunia mempercayai bahwa empat unsur ini adalah unsur yang membentuk atau membangun manusia. Penonton Saraweta Buntua Channel, sekali lagi saya kembali memperlihatkan bahwa lasugi yang sudah saya jelaskan tadi adalah seperti ini. Dan untuk jenis yang lain yang biasa kita lihat seperti pada gambar atau tampilan berikut ini. Penonton Saraweta Buntua Channel, kenapa tulisan-tulisan Lontara Makassar itu atau huruf-huruf Lontara Makassar itu dinamakan aksara Lontara Makassar? Kita garis bawahi Lontara ya. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas. Karena itu penonton Saraweta Channel, kalau ingin mendapatkan gambaran jelas, boleh menonton tayangan pertemuan 1. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa
daun lontara yang digunakan menulis aksara atau huruf-huruf. Karena salah satu jawabannya adalah daun lontara bisa digunakan untuk menulis dan bahannya mudah diperoleh atau didapatkan. Karena itu aksara atau tulisan-tulisan lontara itu pada awalnya ditulis di atas daun lontara. Penonton Saraweta Bontoa Channel, meskipun pada pertemuan satu sudah dibahas bagaimana sebenarnya daun lontara ini kemudian dinamakan atau tulisan-tulisan lontara Makassar itu dinamakan aksara lontara. Itu pada awalnya karena menggunakan daun lontara, di mana daun lontara itu dalam bahasa Makassar dinamakan raung tala. Jadi raung tala terdiri dari dua kata, raung atau leko di bahasa Makassar lain, artinya daun, dan tala itu adalah sejenis pohon yang dalam bahasa Makassar dinamakan tala, dalam bahasa Indonesia dinamakan lontara atau rontal. Kata rontala inilah kemudian awalnya digunakan oleh orang-orang Bugis Makassar dalam mengistilahkan aksara-aksaranya. Tetapi rontala lama-kelamaan disebutnya oleh orang Makassar rontala. Nah, barangkali karena orang Makassar tidak ingin terlalu bertele-tele atau berpanjang-panjang dalam menyebutnya, jadi rontala diluruskannya dengan kata rontal. Nah, rontala ini kemudian mengalami perubahan bentuk yang istilahnya metatesis atau metafisik, berubah, mengalami perubahan bentuk dari huruf mengalami perubahan pergeseran huruf L itu menggantikan posisi huruf R, kemudian huruf R menggantikan posisi huruf L. Jadi jadilah kata lontara yang dikenal sampai sekarang. Proses lahirnya huruf lontara Makassar yang terbangun dari sulapa apakah atau yang dikenal dengan istilah lasugi. Bumi diyakininya atau dipercaya berbentuk sulapa apakah atau persegi empat. Bentuknya seperti berikut. Inilah kemudian diabadikan menjadi huruf Sa. Bentuk sulapa apakah ini menjadi dasar dalam pembuatan
lasugi, di antaranya anyaman pagar, anyaman tikar, anyaman untuk bungkus ketupat, dan lain sebagainya. Bentuknya seperti ini. Selanjutnya, bagaimana proses terbentuknya huruf-huruf Lontara atau aksara Lontara Makassar adalah sebagai berikut. Selanjutnya, bentuk-bentuk titik Lontara Makassar terinspirasi dari isi bumi. Saya ulangi, terinspirasi dari isi bumi. Bentuknya seperti berikut. Sementara anak huruf Lontara Makassar terinspirasi dari kepercayaan bahwa matahari yang mengitari bumi. Matahari terbit di Pamumbang. Bentuknya seperti ini. Berbunyi Matahari tenggelam di Kasat Raka, berbentuk seperti ini. Berbunyi O. Matahari berada di atas bumi. Bentuknya seperti ini. Berbunyi I. Matahari berada di bawah bumi. Bentuknya seperti ini. Berbunyi U. Penonton Sarawita Bunto Channel, untuk lebih memahami aksara Lontara Bugis Makassar termasuk bahasa daerah Makassar, silakan tonton tayangan-tayangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.